Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menjua-jua, Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh yang pertama di tahun 2023 ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk melewati tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dalam keadaan sehat, damai, dan sukacita. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus, supaya kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2023 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu telah mengantarkan kami masuk di tahun 2023 ini dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun dan jalan bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya, terlebih dalam melakukannya di tengah-tengah kehidupan perjalanan iman kami selama tahun ini. Kasih Tuhan menyertai kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita menyukai hal-hal baru. Kita menantikan film baru, lagu baru, tempat-tempat baru, kesuksesan, peningkatan, dan pencapaian baru. Bahkan hubungan kita pun akan terasa membosankan kalau hanya begitu-begitu saja tanpa adanya kejutan dan hal-hal baru yang dilakukan bersama. Tantangan-tantangan baru mampu membuat banyak orang bersemangat karena di sana mereka akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan yang baru pula. Seperti apa tahun baru dalam hidup kita? Ketika ada peluang baru muncul, itu artinya saya bisa
mempergunakan talenta, mempergunakan kemampuan, daya, kreasi, dan ide-ide yang ada pada diri saya untuk menghasilkan sesuatu yang baru pula, yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi banyak orang, syukur-syukur memberkati, dan yang pasti dilakukan sebaik-baiknya dengan tujuan memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadi, hal-hal baru membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang tentunya juga memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, ada yang gagal. Tapi yang gagal sekalipun merupakan proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Singkatnya, tahun baru merupakan tahun percepatan dengan terbukanya banyak peluang. Walaupun kegiatan bertambah dan jam istirahat berkurang, tetapi peluang-peluang dan aktivitas baru membuat kita bersemangat dan tidak sabar melihat bagaimana kelanjutannya di tahun yang baru. Menariknya, Tuhan pun suka dengan hal-hal baru. Lihatlah apa yang dikatakan pemazmur yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Tuhan menyukai puji-pujian yang baru dari kita, bukan hanya yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Tuhan merindukan hubungan yang terus diperbaharui menjadi lebih dalam lagi. Tuhan menantikan perubahan sikap kita ke arah yang lebih baik dan semakin seperti Yesus. Tuhan menyukai proses kita menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kerohanian yang lebih tinggi. Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi manusia yang tercemar dalam dosa sejak lahir. Maka Dia pun memberikan kesempatan buat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sebagaimana nats bacaan kita pagi ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diminta untuk membuang ragi yang lama, supaya kita menjadi adonan yang baru. Saudara-saudara, menariknya lagi, Tuhan bahkan sudah menyatakan bahwa Dia memberi kita rahmat-Nya yang baru. Bukan sekali-kali, bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali, tetapi setiap pagi. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Begitulah cara Tuhan menyapa kita setiap kali kita bangun di pagi hari. Kalau kita merenungkan hal ini, bukankah itu luar biasa? Tuhan menganggap penting rahmat-rahmat, berkat-berkat baru untuk dicurahkan kepada kita. Tuhan besar kesetiaannya untuk selalu melimpahi kita dengan sesuatu yang segar dan baru, bukan sisa-sisa, bukan sesuatu yang kadaluarsa. Dia selalu memberkati kita dengan segala yang terbaik. Masalahnya ialah, sejauh mana kita sadar akan hal itu? Kita malah suka menganggap Tuhan tidak tanggap terhadap diri kita, seolah Tuhan senang melihat kita susah berlama-lama. Kita bahkan sering lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih setiap kita bangun pagi, dan lebih memilih untuk langsung sibuk-sibuk, bersiap menghadapi aktivitas yang menanti tanpa peduli untuk menyapa Tuhan. Padahal Tuhan siap memberkati kita dengan penuh sukacita untuk memulai hari dan melakukan yang terbaik hari ini. Saudara-saudara, di mata Tuhan, kita sangatlah berharga. Kasih-Nya kepada kita tidak terukur besarnya.
Dalam kitab Roma 8 ayat 32 ada tertulis, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan betapa besar kerinduan Allah untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan dengan kedatangan Kristus, kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, mengalami penebusan, dan dilayakkan untuk menerima berkat keselamatan, menikmati hadiratnya hari ini, merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung, tidak lagi harus lewat perantara seperti di masa perjanjian lama. Kita bukan lagi yang lama, tetapi sudah menjadi ciptaan baru, diberi rahmat yang baru setiap pagi berdasarkan kasih setia Tuhan kepada kita. Apakah kita mau mensyukuri hal itu dan mengimaninya dengan hidup sebagai sosok yang sudah diperbaharui, atau kita memilih untuk terus terikat kepada berbagai kebiasaan buruk di masa lalu, terbelenggu pengalaman pahit di waktu lalu, dan tidak juga ingat untuk mengucap syukur kepadanya? Apakah kita mau memakai dan memaksimalkan rahmat-rahmat yang baru dari Tuhan setiap pagi, atau melupakannya saja? Itu pilihan kita. Satu hal pasti, apa yang disediakan Tuhan sesungguhnya baru dan segar, dan itu hadir setiap pagi. Memasuki tahun yang baru, mari kenali Tuhan lebih lagi. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya bagi kita. Semakin kita terkagum-kagum dibuatnya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Hosea berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Seperti apa tahun baru buat Anda? Mungkin ada yang merasa tahun ini tidak terlalu baik atau malah buruk. Dengarlah, Tuhan menyediakan yang baru bagi Anda. Tuhan membuka peluang-peluang baru, kesempatan baru di tahun yang baru. Bagi Anda yang menganggap tahun baru sebagai tahun yang baik, setidaknya menjanjikan, Tuhan pun menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi Anda. Apapun yang Anda rasakan di tahun baru, semuanya merupakan bagian dari keberhasilan baru yang menanti di depan sana. Karenanya, bersukacitalah dalam menyambut tahun baru. Jalanilah dengan penuh semangat dan harapan baru. Ada Tuhan dengan rahmat-Nya yang baru di sana, dan Dia akan selalu berjalan bersama dalam setiap langkah kita. Tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di tahun yang baru, rahmat yang baru, harapan yang baru. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami fokus dalam menjalani kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan tetap kami tinggikan. Mampukan kami untuk mengembangkan talenta, kemampuan, profesi, apapun namanya, yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga kami boleh pakai itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu dalam menjalani kehidupannya sepanjang tahun ini. Engkau lawat mereka, Engkau tuntun mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka senantiasa terarah kepada Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Tetapkan hati kami Bapa untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga bersama Tuhan kami sungguh-sungguh mampu menjalaninya.
Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.